wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairun lakum. Kalau kalian menyembunyikannya, kata Allah, sedekah kalian, dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik. Ishaq mengatakan bahwa menyembunyikan zakat di zaman Rasulullah SAW itu lebih utama. Tapi beda dengan di zaman sekarang. Kenapa? Karena orang akan suudzon terhadap orang yang menyembunyikan zakatnya. Di zaman Nabi nggak ada. Kata Abu Ishaq begitu. Kalau di zaman Nabi menjadi utama itu orang menyembunyikan zakatnya. Tapi di zaman sekarang tuh khawatir akan menyebabkan fitnah. Orang kemudian suudzon bahwa orang ini disangka nggak berzakat. Oleh karenanya di zaman sekarang, kata beliau, menampakkan zakat, ya sedekah yang wajib atau zakat itu lebih utama daripada A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin wa bihi ta'umurid dunya. La ilaha wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Pesantren yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat persaudaraan, nikmat mencari ilmu, nikmat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berkenan untuk menambahkan karunia-Nya kepada kita semua insyaallah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Pagi ini kita melanjutkan kajian hadis Bukhari pada bab fadli sadaqatis syahih as-sahih. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah asy-syahih, orang yang sangat kikir. Banyak sekali pendapat di sini. Ada yang mengatakan wa kana ya'muru bi ikhfa'is sadaqah mutlaqan. Ada yang mengatakan bahwa kita disuruh bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu secara mutlak, baik wajib, sedekah sunnah. Ada yang mengatakan demikian. Wa naqala Abu Ishaq anna ikhfa' sadaqah fi zamanin Nabi kana afdal. Abu Ishaq mengatakan bahwa menyembunyikan zakat di zaman Rasulullah SAW itu lebih utama. Tapi beda dengan di zaman sekarang. Kenapa? Karena orang akan suudzon terhadap orang yang menyembunyikan zakatnya. Di zaman Nabi nggak ada. Kata Abu Ishaq begitu. Kalau di zaman Nabi menjadi utama itu orang menyembunyikan zakatnya. Tapi di zaman sekarang itu khawatir akan menyebabkan fitnah. Orang kemudian suudzon bahwa orang ini disangka nggak berzakat. Oleh karenanya di zaman sekarang, kata beliau, menampakkan zakat, ya sedekah yang wajib atau zakat itu lebih utama daripada menyembunyikannya. Tapi ada yang mengatakan justru di zaman sekarang lebih
Afdal menyembunyikan karena apa? Karena di zaman sekarang ini faktor riya lebih besar katanya. Ada yang mengatakan demikian. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian dirahmati Allah, mana yang lebih afdal antara sedekah sir atau sedekah yang alania, yang terang-terangan? Yang pertama bahwa kalau sunnah itu sudah sepakat, ya. Untuk yang sunnah tadi sepakat bahwa yang sembunyi-sembunyi lebih afdal. Kenapa? Agar lebih ikhlas, jauh dari riya. Itu untuk sedekah sunnah. Nah, tapi kalau sedekah wajib, yakni zakat, itu tergantung kondisi, ya, tergantung kondisinya. Jadi kondisional, tidak bisa kemudian secara mutlak dikatakan lebih afdal yang terang-terangan atau lebih afdal yang sembunyi-sembunyinya. Kalau kira-kira akan menyebabkan fitnah, maka menampakkan zakatnya itu lebih utama. Karena memang perkara-perkara yang wajib berbeda dengan perkara yang sunnah. Sama halnya dalam sholat. Ya, kita di dalam sholat pun, kalau yang wajib kita diperintahkan untuk berjamaah di masjid. Tapi kalau yang sunnah itu kan lebih diarahkan di rumah. Jadi berbeda dengan keadaan, dengan berbedanya kondisi. Fa idza kana al-imamu masalan jairan wa ma man wajabat alaihi mukhfiyan fal israru aula. Wa in kana al-mutatawwi mimman yuqtada bihi wa yutba wa tanba'isul himam 'ala at-tatawwu' bil infaq. Kalau orang sekarang, orang yang menjadi panutan, ya, menjadi panutan masyarakat, dan apa yang dia lakukan kemudian bisa mendorong orang lain untuk bersedekah. Dalam bab sedekah sunnah pun bisa lebih utama kemudian kalau kira-kira sedekahnya itu akan mendorong orang lain untuk bersedekah. Dan bentuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu banyak sekali bentuknya. Bukan harus orang sembunyi-sembunyi ketika mengeluarkannya, ya. Bisa jadi orang sebenarnya niatnya ingin memberi kepada orang lain, tapi caranya, ya, dia meminjamkan. Ya, dia meminjamkan hartanya kepada si fulan. Kemudian dia mengatakan kepada si fulan, nanti kalau kamu sudah saatnya membayar, tidak usah bayar sama saya, pinjamkan kepada orang lain. Ya, disuruh pinjamkan kepada orang lain. Nah, orang yang kedua yang minjam dari orang yang pertama tadi, ya, itu juga dipesankan yang sama. Nah, nanti kamu katakan sama dia, kalau dia sudah waktunya bayar, sudah nggak usah dibayar dulu, pinjamkan kepada yang lain. Nah, ini sedekah sir juga ini. Ini sedekah tapi nggak tampak itu, bahwa dia sebenarnya niatnya bersedekah. Bab idza tasaddaqa ala gharin wa huwa la ya'lam. Jadi bab apabila seorang bersedekah kepada orang kaya, dia berikan sedekahnya kepada orang kaya, wa huwa la ya'lam, dan dia tidak tahu bahwa dia adalah orang kaya. Qala haddatsana Abu Yaman, qala akhbarana Syu'aib, qala haddatsana Abu Zinad, anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, qala rajulun la atasaddaqanna bi sadaqatin. Ada orang berkata, aku akan bersedekah. Benar-benar aku akan bersedekah. Lalu orang itu fa kharaja bi sadaqatihi, dia keluar membawa sedekahnya.
wada'aha fi yadi sarik. Lalu dia letakkan sedekahnya di tangan pencuri. Fa asbahu yatahaddatsun. Kemudian orang-orang pada berbicara, membicarakan hal itu. Kata mereka, tusuddiqa ala sarikin. Dia bersedekah kepada pencuri. Faqala Allahumma lakal hamd. Kemudian dia memuji kepada Allah Ta'ala. Dia mengatakan, ya Allah, bagimu segala pujian. La atasaddaqan nabi sadaqah. Dia mengatakan, bagimu ya Allah segala pujian, aku akan benar-benar bersedekah. Orang itu kembali mengatakan bahwa dirinya akan bersedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi. Lalu dia keluar lagi membawa sedekahnya. Fa wada'aha fi yadi zaniyah. Lalu yang kedua, sedekah yang kedua ini jatuh di tangan pezina, orang yang berzina. Fa asbahu yatahaddatsun. Hanya keesokan paginya orang berbicara lagi. Oh, ini gimana ini kok dia berikan sedekahnya kepada pezina? Tusaddiqal laila ala zaniyah. Akhirnya orang tersebut berkata lagi, Allahumma lakal hamd. Ya Allah, bagimu segala puji. Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin la atasaddaqanna bisadaqah. Ya, dia merasakan, ya Allah, bagimu segala puji. Dia puji kepada Allah Ta'ala. Ternyata sedekah yang aku berikan kena kepada orang yang berzina. Akhirnya dia mengatakan lagi, la atasaddaqanna bisadaqah. Aku akan bersedekah lagi. Fa kharaja bisadaqatihi. Dia keluar membawa sedekahnya. Fa wada'aha fi yadi ghaniyin. Lalu dia berikan sedekahnya di tangan orang yang kaya. Fi yaday ghani. Fa asbahu yatahaddatsun. Akhirnya orang-orang di pagi harinya berbicara lagi. Tusaddiqa ala ghani. Yang disedekah itu orang kaya katanya. Faqal Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Ala sarikin, pertama kena kepada pencuri. Wa ala zaniyatin, sedekah yang kedua kena kepada pezina. Wa ala ghaniyin, dan yang ketiga kena kepada orang yang kaya. Fa'utiya faqila lahu. Lalu kemudian didatangkan dan dikatakan kepadanya, amma sadaqatuka ala sarikin, adapun sedekahmu terhadap pencuri, fala'allahu an yasta'iffa an sariqatihi, semoga kemudian dia berhenti dari mencurinya. Ya. Wa amma az-zaniyah, adapun sedekahmu terhadap orang yang berzina tadi, fala'allaha an tasta'iffa min andinaha, barangkali dia juga menjadi sebab dia berhenti dari melakukan zinanya. Wa ammal ghani, dan adapun sedekahmu terhadap orang yang kaya, fala'allahu an ya'tabir, semoga orang kaya tadi kemudian mengambil pelajaran, ya, bahwa ternyata harusnya dia yang bersedekah, tapi kenapa dia yang menerima. Fayunfiqu mimma a'tahu Allah, maka dia memberikan, menginfakkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dalam riwayat At-Tabrani dikatakan, Inna Allah qad qabila sadaqataka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekahmu. Ya. Karena apa? Karena orang ini menunjukkan bahwa ketika dia bersedekah memang bisa jadi di malam hari dia bersedekah, sehingga nggak tahu kalau sedekahnya kena sama pencuri, sedekahnya kena sama orang yang berzina, dia nggak tahu. Karena dia bersedekah di malam hari, karena dia ingin sembunyi-sembunyi bersedekah. Tapi akhirnya itu kena kepada pencuri, kena kepada berzina, ya. Nah, tapi diharapkan demikian. Kalau yang kena pencuri, mudah-mudahan pencuri tadi sadar, nggak lagi mencuri. Dalam riwayat yang lain dikatakan, innallaha qad qabila sadaqatak, bahwasanya Allah taala telah menerima sedekahmu. Wa bil hadis dalalah ala anna sadaqah kanat indahum mukhtassa bi ahli al-haja min ahli al-khair. Wa lihadza ta'ajjabu min as-sadaqah ala al-asnaf ats-tsalatsa.
Wa fi anna niyatul mutasaddiq idza kana salihatan. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang yang bersedekah kalau niatnya benar, kalau dia niatnya benar, qubila shadaqatuhu, jadi diterima sedekahnya. Walau lam taqa al mauqi', walaupun tidak tepat sasaran. Tapi dia niatnya benar, bukan dia memang sengaja untuk mendistribusikan hartanya bukan pada tempatnya, bukan. Tapi ya dia niatnya sungguh-sungguh ya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata tidak tepat sasaran. Ya, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedekahnya. Wa ikhtalafa al-fuqaha fil ajza' idza kana dzalika fi zakatil fardh. Tapi di kalangan ulama itu ada perselisihan terkait dengan sedekah tadi yang kena kepada pencuri, kepada orang kaya, apabila di dalam bab sedekah yang wajib. Kalau sedekah sunnah nggak ada masalah, ya nggak ada masalah, nggak ada muskilah dalam bab sedekah sunnah. Orang mau bersedekah ternyata kena sama orang kaya, orang bersedekah kena sama orang yang pencuri misalnya. Dalam masalah sedekah sunnah nggak ada masalah. Wala zalalata fil hadis alal ijza wala alal mana'. Wa min thamma awrada al-musannif at-tarjama bi lafdh al-istifham wa lam yajzim bil hukum. Fa in qila innal khair innama tadammana qissah khassa waqa al-itlaq fiha ala qabl sadaqah bi ru'ya sadiqah ittifaqiyah. Fa min ayna yaqa ta'mimul hukum? Fal jawab anna at-tansis bi hadha al-khair ala raja' al-istifaf wa huwa ad-dal ala ta'diyatil hukum. Jadi memang hadis ini tidak sedang berbicara tentang apakah kemudian sedekahnya itu mencukupi dia, ya, tidak sedang berbicara itu, ya, tetapi adanya harapan ketika salah orang mendistribusikan zakatnya, sedekahnya, nah, itu ada harapan kemudian bisa menghentikan kejelekan orang yang menerima sedekah itu, ketika dia yang menerimanya adalah pencuri, bisa menghentikan kejelekannya. Wa huwa dzal ala ta'diyatil hukum. Fa yaqtadi irtibatul qabul bi hadhil asbab. Wa fihi fadlu sadaqatis sir. Nah, dan di sini juga sedang berbicara tentang keutamaan sedekah sir. Ya, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Wa fadlul ikhlas, dan keutamaan keikhlasannya dalam bersedekah. Wa istihbab i'adatus sadaqah idza lam taqa al mauqi'. Dan anjuran untuk mengulangi sedekah ketika nggak tepat sasaran, ya, karena kan orang dia tadi berpindah-pindah, dia ulang-ulang lagi. Setelah sedekah pertamanya kena sama pencuri, dia ulangi lagi, kena pada berzina, dia ulangi lagi, ya. Wa anal hukma lidh-dhahir hatta yatabayyana siwah, dan hukum yang dihukum hukum itu tetap menghukumi yang zahir. Sampai kemudian jelas kenyataannya. Jadi sebelum menjadi jelas, ya tetap yang dihukumi secara zahir. Hatta yatabayyana siwahu. Ternyata kena pada pencuri. Sudah jelas, baru dia kemudian lakukan lagi. Wa barakatut taslim war ridha. Dan dia di sini ada barakahnya orang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Makanya dia ketika tahu kemudian ternyata sedekahnya kena kepada pencuri, dia berserah diri kepada Allah. Dia katakan, Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala puji. Wa dhammu at-tadajjur bil qada, dan di dalamnya juga terdapat celaan bagi orang yang tidak ridha dengan ketentuan Allah. Dia marah-marah kemudian, saya ternyata tadi malam bersedekah kena sama pencuri. Ya, tidak seperti itu. Ya, bahkan yang semacam itu tercela. Kama qala ba'du salaf, la taqta al-khidmah walau dhahara laka adamul qabul. Ya, salafus saleh mengatakan, janganlah kamu berhenti berkhidmah. La taqta al-khidmah, janganlah engkau berhenti memutus khidmahmu walau dhahara laka adamul qabul, walaupun setelah itu tampak kepada kamu bahwa ternyata khidmah yang kamu lakukan itu tidak diterima. Jangan berhenti, tetap kamu berusaha. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan hadis-hadis ini semuanya memotivasi kita untuk banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.